Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau share video resep kue tradisional. Ini dia kue talam pandan gula merah ala Dapur Naima. Kue ini rasanya enak banget ya, bahan-bahannya juga simple, cara buatnya gampang dan teksturnya super lembut, legit, ini beneran enak banget. Manisnya juga pas, perpaduan santannya gurihnya berasa. Pastinya ini cocok untuk dijadikan ide jualan atau untuk disajikan saat ada acara di rumah. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita akan masak gula merah dan santannya dulu. Ini kita siapkan panci, lalu kita masukkan gula aren atau gula merah sebanyak 150 gram yang sudah aku potong-potong dulu sebelumnya. Lanjut kita tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ini opsional ya, kalau misalnya nggak mau terlalu manis boleh di skip. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang diikat simpul dan kita tuangkan santan. Ini kita pakai sebanyak 400 ml. Ini aku pakai santan yang agak kental ya. Kalau kalian mau pakai santan instan juga boleh. Dan jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita aduk dulu dan lanjut kita masak di atas kompor. Kita nyalakan api kompornya sedang aja dan ini terus kita aduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh dimatikan api kompornya dan diaduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, sampai seperti ini udah mendidih dan gula merahnya juga udah larut. Sekarang kita sisihkan dulu ya, dan sembari menunggu larutan gula merahnya sedikit hangat, sekarang kita akan bikin adonan lapisan pandannya. Ini kita siapkan aja wadah yang kering dan bersih. Lalu kita masukkan 50 gram tepung tapioka dan 75 gram tepung beras. Tambahkan juga 75 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Lanjut ini kita aduk rata dulu seperti ini. Setelah bahan keringnya tercampur rata, lanjut ini kita tuang santannya. Ini sebanyak 300 ml dan ini kita tuangkan sambil diaduk seperti ini ya, hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, di sini sudah aku siapkan jus pandan. Ini sebanyak 100 ml. Ini aku dapat dari 10 lembar daun pandan ya. Kalau kalian mau ditambah dengan daun suji itu boleh banget. Dan kalau misal nggak ada jus pandan, boleh banget menggunakan pasta pandan aja. Lalu di sini biar warnanya lebih cantik, aku tambahkan lagi dengan pasta pandan atau pewarna hijau. Ini opsional ya, kalau misalnya nggak mau atau nggak ada juga nggak apa-apa, di skip aja. Nah, ini untuk adonan yang hijau, yang pandan udah selesai ya. Lanjut bisa kita saring aja untuk memastikan nggak ada bahan yang bergerindil atau serpihan dari daun pandan. Nah, ini untuk lapisan pandannya udah jadi, seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, ini kita kembali ke lapisan yang gula aren atau gula merahnya. Kita siapkan wadah yang kering dan bersih, masukkan tepung beras sebanyak 75 gram dan 50 gram tepung beras. Lalu sambil disaring, ini kita tuangkan larutan gula merahnya yang tadi sudah kita masak. Dan ini jangan lupa disaring ya, biar lebih halus hasilnya. Lanjut, ini tinggal kita aduk aja hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini adonan gula aren atau gula merahnya aku saring lagi ya, untuk memastikan hasilnya itu benar-benar halus. So, di sini ini dia untuk kedua adonannya udah jadi, adonan gula merah dan pandannya udah siap. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan loyang ya. Ini aku pakai ukuran 18 x 18 atau kalau kalian mau menggunakan yang ukuran 16 x 16 itu juga boleh banget. Dan di sini loyangnya jangan lupa kita olesin dengan minyak, kita olesi ke seluruh permukaan loyangnya. Lalu untuk loyangnya ini kita panaskan dulu kira-kira selama 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit, lanjut kita akan tuangkan untuk lapisan yang pertama. Yang pertama kita tuang adonan gula aren atau gula merahnya ya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu agar tidak ada tepung yang mengendap.
Seperti ini ya, ini aku tuang setengah bagian dulu. Jadi adonannya masing-masing dibagi menjadi 2 bagian. Lalu ini akan dikukus selama kurang lebih 10 menit. Dan jangan lupa ya, jika menggunakan panci biasa, dandang biasa seperti aku ini, penutupnya wajib dilapisi dengan serbet bersih agar uap airnya tidak menetes ke kuenya. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, bisa kita buka tutup dandangnya. Dan lanjut ini kita masukkan sisa adonan gula merahnya. Jangan lupa diaduk dulu ya. Dan ini juga sama, kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, lanjut kita akan tuangkan adonan lapisan yang pandannya. Untuk adonan pandannya ini juga sama ya, kita bagi menjadi 2 bagian dulu dan jangan lupa diaduk ya sebelum kita tuangkan. Lalu ini kita tutup dan kita kukus kembali kurang lebih selama 10 menit. Dan setelah kurang lebih 10 menit kita kukus, ini kita tuangkan untuk lapisan pandan yang terakhir. Dan untuk yang terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini kue talamnya udah matang ya. Sekarang bisa kita keluarkan dari dandang, lalu kita biarkan dulu hingga kuenya benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, ini lanjut kita keluarkan dari loyang. Boleh dibantu disisir pinggiran loyangnya menggunakan spatula. Kalau udah selesai, lanjut kita balik dan ini kita angkat loyangnya ya. Ini insya Allah nggak lengket sama sekali. Dan bisa dilihat ini detail kuenya tuh cakep banget ya, warnanya juga seger, warna hijau dan gula merahnya itu kelihatan natural ya, nggak yang terlalu mencolok. Dan sekarang bisa kita potong-potong. Di sini aku potongnya menggunakan pisau bergerigi seperti ini dan aku lapisi dengan plastik wrap ya biar nggak lengket. Nih aku coba ambil ya satu potongannya yang besar, yang panjang kayak gini. Bisa dilihat ya ini tuh beneran cantik banget dan tekstur kuenya juga ini kelihatan lembut. Dan ini mau aku potong-potong kecil lagi. Untuk satu potong panjang ini kira-kira aku potong jadi 4 bagian ya. So sampai di sini setelah kue talamnya dipotong-potong, ini udah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue talam pandan gula merah ala dapur Naima. Bisa dilihat ya, ini setelah aku pindahin ke piring saji, hasilnya itu cantik banget. Nah ini coba aku ambil satu ya, lapisannya itu detailnya cakep dan mulus. Mau aku cobain dan ini tuh beneran rasanya enak banget. Manisnya pas, gurih santannya juga berasa, teksturnya super lembut legit. Ini pastinya cocok ya untuk nemenin ngeteh atau ngopi di rumah. Dan pastinya cocok juga untuk dijadikan ide jualan atau disajikan saat ada acara di rumah. So, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.